Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sindia Mara Puspitasari dengan nomor induk mahasiswa di 011925. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengkodingan dan interpretasi data dari dua transkrip wawancara yang dilakukan kepada dua narasumber terkait dengan Open Government di Kota Surakarta. Nah, jika kita lihat nantinya dalam proses yang akan saya lakukan, kita dapat menggunakan teknik analisa dari Mills dan Huberman, di mana mereka menjelaskan bahwa teknik analisa itu terdiri dari 3 alur kegiatan, yaitu yang pertama ada reduksi data, yang kedua ada penyajian data, dan yang ketiga ada penarikan kesimpulan. Oke, kita langsung aja ke tahap yang pertama, yaitu pengkodingan, atau dalam hal ini inilah yang disebut dengan reduksi data. Di sini aplikasi yang saya gunakan yaitu KDA MinerLite. Langsung aja ke prosesnya. Jadi pertama-tama kita bisa membuka aplikasi ini. Lalu kita pilih Use Free Edition. Lalu kita pilih Create a New Project. Lalu kita pilih Create a Project from a list of document or image. Lalu kita pilih file yang akan kita coding. Lalu kita pilih Create. Lalu kita pilih OK. Kemudian kita simpan dengan nama yang berbeda. Lalu kita save. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Disinilah kita bisa mulai melakukan pengkodingan. Nah, sebelumnya jenis pengkodean yang saya gunakan merupakan jenis framework analisis atau pengkodean yang telah diawali dengan kerangka kerja terlebih dahulu. Atau dalam hal ini, transkrip yang akan saya codingkan telah terdapat pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya. Nah, jadi jika kita lihat pada pedoman wawancara di sini, dapat kita ketahui telah terdapat 3 kategori, yaitu yang pertama ada keberlangsungan Open Government di Kota Surakarta, yang kedua keberlangsungan penerapan Open Government pada masa pandemi, transparansi. Yang kemudian kode-kode yang bisa disusun juga akan berdasarkan pada pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada setiap kategori. Nah, berdasarkan pedoman wawancara tadi, kita bisa menyusun kategori dan kode-kode yang akan kita buat. Cara membuatnya, kita bisa memilih menu kode, lalu kita pilih Add, lalu dalam under kategori kita bisa isi dengan kategori. Yang pertama tadi ada Open Government di Kota Surakarta. Lalu kodenya berdasarkan pedoman wawancara yang muncul yaitu ada pemahaman, lalu ada pengetahuan implementasi, warnanya bisa kita ubah untuk dapat membedakan, lalu kita add, dan proses ini sama hingga kategori dan kode yang terakhir. Nah, jadi berdasarkan pedoman wawancara tadi, kategori yang muncul yaitu ada 3, Open Government, penerapan, dan transparansi, sedangkan kode-kodenya dalam Open Government ada pemahaman dan pengetahuan implementasi, dalam penerapan ada implementasi, usaha Pemkot, inovasi, dan teknologi, dalam kategori transparansi ada bentuk, cara penyampaian, saluran komunikasi, pembaruan data, keakuratan dan konsistensi data, dan ketepatan waktu. Selanjutnya, kita bisa mulai melakukan pengkodingan. Cara yang dapat kita lakukan yaitu dengan memblok kalimat yang akan kita masukkan ke dalam kode yang kita pilih. Misalnya dalam masyarakat ini hingga kita dapat kita masukkan ke dalam pemahaman. Lalu kita klik 2 kali dalam pemahaman, lalu akan muncul seperti ini. Cara ini akan sama seterusnya hingga ke paragraf yang terakhir. Lalu setelah kita selesai melakukan pengkodingan seperti ini, kita dalam aplikasi ini kita bisa mengetahui secara keseluruhan hasil dari pengkodingan kita. Kita bisa milih menu dokumen, lalu kita pilih chart. Maka di sini kita bisa mengetahui dari masing-masing transkrip yang kita coding. Setelah kita melakukan pengkodingan, kita dapat mengetahui persentase seberapa sering tiap kode disebutkan, di mana ini juga menandakan bahwa kode-kode tersebut penting karena sering disebutkan atau ditekankan oleh narasumber. Nah, dari hasil ini dapat kita lihat bahwa antara transkrip 1 dan transkrip 2 tentu sama-sama membahas terkait dengan implementasi, di mana tiap-tiap kode juga telah disebutkan oleh narasumber. Nah, sedangkan perbedaannya pada transkrip 1 dapat kita lihat bahwa saluran komunikasi
merupakan kode yang paling sering disebutkan atau kode yang paling sering ditekankan oleh narasumber. Sedangkan dalam transit 2, kode atau kata kunci yang sering disebutkan atau sering ditekankan oleh narasumber adalah implementasi. Sedangkan berdasarkan hasil analisa secara keseluruhan atau antara transkrip 1 dan transkrip 2, dapat kita lihat bahwa inovasi dan teknologi serta saluran komunikasi sama-sama memegang peranan penting dalam open government di Kota Surakarta. Nah, berdasarkan proses-proses yang telah saya lakukan, kita dapat mengetahui interpretasi data. Di sini dilihat dari kedua data tersebut, dapat disimpulkan bahwasannya open government merupakan program pemerintah di mana pemerintah memberikan informasi secara transparan dan melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam perjalanannya. Open government ini belum dipahami secara mendalam oleh masyarakat. Mereka hanya sebatas mengetahui bahwa open government berupa membuat kebijakan agar pemerintah itu lebih transparan dan terbuka. Open government sebelumnya telah dijalankan oleh pemerintah, tetapi pada masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, lebih digencarkan. Hal ini karena adanya tuntutan transparansi dan keakuratan informasi yang semakin tinggi. Mengingat akan hal tersebut, pemerintah itu melakukan berbagai upaya penyesuaian dengan melakukan pengoptimalan dan perbaikan terhadap website, aplikasi, media sosial yang telah ada sebelumnya seperti PPID dan ULAS. Selain itu, pemerintah juga memunculkan inovasi baru seperti membuat website covid-intip-surakarta.go.id dan lainnya. Beberapa media tersebut menyampaikan informasi terkait COVID-19 serta memfasilitasi masyarakat untuk mengajukan pengaduan. Berdasarkan hasil analisis dari kedua data, hasil menunjukkan bahwa inovasi dan teknologi serta saluran komunikasi memegang peranan penting terhadap perjalanan open government di Surakarta.